Oke, baik teman-teman, pecinta alam, penggila wisata alam, terutama yang hobi naik gunung. Apalagi kalian yang sudah terbiasa naik Gunung Semeru, kemungkinan wajah beliau tidak asing. Pak Glemboh, The Forest Ranger Semeru Mountain. Pak Glemboh, kita sekarang berada di salah satu titik tertinggi di dekat Gunung Bromo. Bapak bisa jelaskan satu-satu. Nah, itu puncak Semeru kelihatan tuh guys. Wow, di belakang. keren. Mahameru nampak dari sini ya. Kawan lama itu. Kawan lama, aku selalu merindu. Nah, Pak Glemboh bisa jelasin Pak, di sini kita kan melihat seperti ada gunung Ya. di tengah-tengah lapangan raksasa. Ya. Lapangan raksasanya berupa lautan pasir dan di tengah itu seperti ada gunung tiga Pak. Bapak bisa jelaskan. Terkadang orang itu kurang paham bahwasanya Gunung Bromo adalah gunung yang tinggi di sebelah ini. Padahal kan itu Gunung Batok Pak ya. Iya. Monggo Pak, bisa Ya. dijelaskan Pak. Terima kasih. Selamat bertemu lagi teman-teman. Tentunya para penggiat, penggila, pecinta alam, pemerhati lingkungan dan sebagainya. Ketemu dengan saya Glemboh, tentunya dengan Pak Kilo Production akan menyampaikan dan mengupas sisi lain dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yaitu Bromo. Kita sekarang berada di penanjakan dengan ketinggian 2.700 mdpl, tentunya lebih tinggi dari yang lain. Nah, kita lihat background dari Semeru di belakang kita adalah Semeru 3676. Selagi cerah seperti ini luar biasa. Kita kalau sudah pada naik ke sana akan tahu bahwa kita akan menikmati benar-benar bahwa yang dikatakan teman-teman katanya di sana adalah puncaknya para dewa. Nah, dari Bromo ini sendiri sesuai hipotesa Esther dulu sekitar 500 tahun yang lalu gunung ini adalah 4.000 meter bahkan lebih. Ini sesuai kajian dari hipotesa Esther adalah 4.000. Terjadi beberapa letusan. Salah satu contoh di sana ada semacam kubah kaldera tapi sudah mati. Itu adalah Kawah Purba Selatan atau orang lokal biasa menyebut kawah dari utama yang sudah mati, yaitu Kawah Purba sebelah selatan. Yang tengah adalah Kawah Purba Utara. Selanjutnya yang masih ada asap sekarang mengepul adalah asap sulfatara, adalah areal krater dari Bromo itu sendiri. Dan sebelah sini yang juga kelihatan sangat menarik sekali adalah Gunung Batok. Gunung Batok juga lebih tua tapi dari semua pegunungan tadi yang saya ceritakan di awal adalah termasuk gunung muda. Karena sebelumnya yang saya katakan dari hipotesa Esther adalah 4.000 meter, masih kita bisa lihat di sana lereng yang sebelah sana adalah lereng purba yang masih bisa kita lihat. Jadi pada waktu terjadi letusan ke arah timur semua, ke arah timur yaitu Probolinggo, Cemoro Lawang dan sebagainya, desa-desa Tengger. Ini termasuk desa-desa Tengger baru. Ke arah sebelah timur semua letusan sampai saat ini bisa kita lihat dari bukti yang ada. Jadi kaldera paling pendek adalah kaldera yang timur, otomatis karena dulu diempaskan semua ke arah sana. Beda dengan sisi lain yang masih utuh, cuma masih bekas-bekas gunung apinya masih terlihat dengan dinding-dinding kaldera yang memanjang ini. Dengan pernah kita tarik garis lurus sekitar 12 km. Belum memutar. Kita tarik dari sini ke puncak paling ujung di B29 sana itu 12 km. Jarak datar. Nah, sekarang dari aktivitas ini tipenya Gunung Api Bromo ini dari sulfatara. Beda dengan
Semeru, gunung api yang sangat aktif dengan vulkanik yang tentunya material yang dikeluarkan di samping asap vulkanik tadi ada membawa beberapa material yang terus seperti abu vulkanik, ada lava pijar dan batuan. Nah, kalau di sini ini sulfur saja yang dihasilkan gitu. Gitu. Baik, Pak. Ini masih wilayahnya Pak Gleboh ya? Ya. Wilayah kerja. Ya. Wow, amazing. Pak, kita bisa nggak Pak? Bromo ini sisi selatannya lautan pasir, sisi utaranya lautan pasir, sisi timurnya pun lautan pasir. Ya. Jadi kalau kita ke sisi timur agak ke tenggaranya Gunung Bromo itu kan Betul. ada Bukit Teletabis. Berarti dari situ kita bisa tembus ke Tumpang lewat mana? Bantengan, Jomplang. Bisa. Jadi masuk Bromo bisa melewat ke Bromo, terutama Gunung Bromonya ini kita bisa melewati 3 pintu. Pintu Cemoro Lawang, pintu utama yang dikatakan ini pintu utama adalah dari arah Probolinggo. Terus atau istilah Tenggernya ini Brangwetan gitu. Untuk istilahnya orang Tengger lah. Terus kita ini masuk dari pintu Wonokitri Pasuruan, kecamatannya Kotosari, yang diistilahkan bagi masyarakat dan warga setempat ini Brang Tengger, Brangkulon. Nah, berarti ada adat, ada suku sendiri. Suku Brangkulon, Brangwetan itu suku sendiri atau bagaimana Pak? Kalau sukunya suku Tengger, tapi Suku mereka Tengger. tidak terpilah seperti itu. Mereka menganut kekerabatan. Oh begitu. Ibarat kata kita anggap sebuah teritori Brangwetan, Brangkulon. Ibarat kata lor kali ambek ketan kali gitu. Betul. Seperti gitu ya. Saya lanjut lagi. Siap. Kalau jalur yang dari arah Malang dan Lumajang pasti menemukan Jemplang, savana dan sebagainya. Nah, ini yang sering terbagi cuma Brangkulon, Brangetan dan Tengger ngadas kidul, ngadas sana yang ikut Kabupaten Malang. Demikian juga ada Tengger Ranupani yang ikut sana. Tapi yang lebih populernya ini karena semuanya menggunakan sistem kekerabatan orang Tengger. Contoh kasus, Ranupani banyak berkerabat atau bersaudara dan mungkin asal usulnya Ranupani Tenggernya ini warga Tenggernya dari Tengger Gedok Argosari yang sekarang juga mulai ramai sebagai destinasi kunjungan untuk puncaknya dari arah Lumajang, Senduro. Selanjutnya Tengger Ngadas itu berkekerabat dan banyak saudara dengan Tengger Kandangan dan itu bisa dibuktikan. Demikian juga Tengger Brangkulon dengan Brangwetan ini banyak kekerabatan, ada saudaranya yang bersana dan ada yang melakukan perkawinan antara Tengger sana dengan Tengger sini. Baik, tadi selama perjalanan menuju ke sini kita melihat banyak pelinggi, banyak ada Tugu Karang, ada Canang, dan di bawah sana juga ada Pura Hindu ya. Berarti di sini dominan masyarakat memeluk agama Hindu. Mayoritas di sini Hindu, tapi yang paling dominan untuk Hindu adalah Hindu Tengger, istilahnya Brangkulon. Karena di sana juga baru. Di sana adalah juga Hindu, sudah campur ya. Nah, kalau boleh saya katakan itu bahwa pura besar tadi yang di bawah sana tadi, yang di depan Gunung Batok itu ya. Ya, itu dulunya merupakan sebuah semacam situs batu-batu aja, di mana keberadaannya sebenarnya dulu tidak semuanya dibuat ritual, hanya khusus pada Kasada, yaitu saat perayaan Kasada. Perayaan Kasada. Jadi perayaan Kasada itu 1 tahun sekali dibuat datang ke sana orang untuk melakukan ritual atau pemilihan dari semua Tengger ini
4 kabupaten ini ada suku, istilahnya suku Tengger. Nah, suku Tengger tadi semua pada kasada tiap bulan purnama pada datang ke sana untuk di samping mereka menyaksikan acara ritualnya dari para dukun ini atau kepala adat ini, misalkan ada Pemangku dan pemangku. bedanda gitu ya istilahnya ya. Beda lagi. Beda. Itu melakukan sana dan melakukan semacam ujian atau mungkin semacam itu di sana pada bulan purnama kasada tadi. Nah, selanjutnya orang-orang datang dari berbagai Tengger. Setelah mereka melakukan bersyukur, rasa bersyukur mereka memberikan sedekah pada Dewa Brahma bahwa ini ada yang pertanian kentang kayak gitu. Ucapan rasa syukur dan terima maka kasih. Hasil kerja mereka mereka sajikan sebagai upakara sajen gitu ya, dihaturkan dalam tanang gitu. Betul. Pak. Baik. Selanjutnya Pak, setelah mereka itu sana terus ada kalau misalkan mereka lebih mampu pakai hewan atau sebagainya, nah itu belum puncaknya. Selanjutnya nanti baru ini masih rangkaian jadi adat, menurut saya jadi adat gitu, adat Tengger tadi. Karena kenapa? Karena sudah campur macam-macam dengan dinamika yang ada, bahwa sudah berbagai agama yang ada di dalam kawasan ini, tapi mereka lah yang bisa mempersatukan dan suatu kebersamaan, yaitu adat Kasodo yang bisa memayungi semua umat tadi. Jadi ada dua upacara menurut saya selama saya di sini di kawasan ini, di kawasan Tengger ini ada dua hal, yaitu Karo sama Kasodo. Ini yang memayungi seluruh masyarakat Tengger. Kenapa bilang gitu? Walaupun ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha yang sekarang sudah seperti itu. Terus misalkan tetangganya yang ini, yang itu, akhirnya bertemunya di sana untuk kebersamaan. Mereka melakukan ritual sembahyang ke Dewa Brahma, bahwa dengan itu nanti ceritanya ke kenapa dibentuknya Kasodo, karena nanti itu rentetannya dengan Roro Anteng dan Joko Seger tadi. Jadi makanya Tengger tadi lah ada, setelah perkawinan ini kan mendapatkan 25 anak gitu. Jadi terus karena dia sebelumnya belum mempunyai anak, tapi memuja ke Dewa Brahma yang menurut kepercayaan adalah yang menunggu di sana, yaitu itu. Terus melakukan ritual itu, akhirnya si Roro Anteng tadi mendapatkan keturunan sampai 25. Tapi dalam hal ini yang ke-25 harus dikorbankan. Gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang, sampai dengan Tengger modern dan sudah seperti ini, tetap dilakukan sekarang. Yang dikorbankan atau disedekahkan tadi rasa bersyukur kita, yang panen kentang, yang bawang itu pasti, yang ada ayam, ada kambing, jatuhkan. Nah, puncaknya pada nanti 12 malam itu iring-iringan para kayak semacam pemangku utamanya itu datang melalui proses sembahyang dulu di masing-masing desanya, terus berkumpul sembahyang di situ, baru naik melabuhkan atau membuang kepala kerbau tadi. Membuang kepala kerbau di kawah. Di Kawah Bromo. Iya. Pak, di sini saya tadi melihat beberapa edelweiss. Sepertinya edelweiss tumbuh segar di sini. Bahkan di bawah tadi saya juga masih
Iya. perjalanan ke sini juga melihat. Dan saya mendengar bahwasanya di sekitaran sini ada pembudidayaan edelweiss, apa betul Pak? Betul. Jadi namanya kelompok ini namanya Hulun Yang. Ya, jadi Hulun Yang. ya. Jadi di sini dominan sekali tanaman edelweiss. Edelweiss itu ada beberapa kriteria, ada 3 ya, salah satunya edelweiss yang kita lihat ini, dan ini bisa dimanfaatkan karena ada 2 hal. Satunya yang masih ada melakukan pengambilan secara liar, maksudnya karena ini di dalam kawasan konservasi, mereka melakukan pengambilan terus dijual untuk souvenir dan sebagainya. Itu jelas melanggar ya Pak? Melanggar. Oke Pak, habis ini kita bisa jelasin satu-satu bahwasanya mungkin dari sudut ini para penonton kurang jelas melihat mana Gunung Batok, mana Gunung Semeru, mana B29, terus mana Segoro Kidul, Segoro Wedi Kidul, Segoro Wedi Lor, lautan pasir dan lain sebagainya. Oke. Gitu ya Pak. Mari kita berdiri. Oke, siap. Baik. Oke guys. Di sini sekarang kita udah bisa melihat dengan jelas bahwasannya bisa dijelaskan satu-satu Pak, mana Gunung Batok, mana Kawah Bromo, mana Segoro Wedi Kidul, Lor, Semeru, Jomplang, B29 dan lautan pasirnya, sehingga penonton bisa jelas. Terkadang mereka berasumsi bahwasannya gunung ini adalah Gunung Bromo, padahal Gunung Bromo yang sebenarnya kan kawah itu. Kawah. Monggo Pak. Ya. Terima kasih. Masih kita lihat, kita awali dengan yang langsung aja di depan kita adalah ini Gunung Batok. Yang di depan kita persis Gunung Batok ini mati. Sudah punya ketinggian di sekitar 2324. 2324. Nah, kita di sini ini 2700. 2700 berarti sekitar 9000 kaki di atas permukaan air laut. Ya, seperti itu. 9,000 feet above sea level. Selanjutnya kita melihat asap yang ada sekarang dengan bekas-bekas letusan yang masih baru. Ini ya. Masih baru, letusan besar terakhir 2010 ya. Yang agak munduran Pak, khawatir Pak itu. Oh, siap. Terima kasih. Itu, Pak. Terima kasih. Kadang-kadang kita sudah terlena. Kadung asik dalam bebas kita bercerita gini, kadung jadi, enak buat ini. pecinta alam harap memperhatikan langkah ya. Kadang Betul. Ini menipu, ini blank spot juga ini. Oh, siap. Jadi pernah terjadi jatuh gitu karena kita tidak sadar, apalagi kameramen seneng banget pada posisi-posisi seperti itu. Akhirnya nggak sadar jatuh, tapi dia orang Kanada. Okay. Itu yang persis kalau kita memutar itu lihat dari persis di baliknya sulfur atau kawah atau asap tadi itu. Kita lanjut dari kawah utama, ini adalah kawah aktif krater yang sampai sekarang, dan ini termasuk kawah muda. Dan namanya yang disebut-sebut Bromo yaitu yang masih mengeluarkan asap itu Bromo. Oke. Kembali kita ke belakangnya itu adalah Kawah Purba. Di mana Kawah Purba istilahnya di sini orang menyebut adalah Segoro Wedi Lor. Nah, Segoro Wedi Lor ya. Lanjut lagi ke belakangnya yang kelihatan kaldera besar. Ya. Nah, itu Segoro Wedi Kidul. Itu pada dasarnya sebuah gunung juga, Pak? Gunung. Oke. Jadi makanya saya katakan bekas Kawah Purba tadi. Oke. Itu Kawah Purba, katakan Kawah Purba 1, Kawah Purba 2, dan Kawah aktif krater Bromo yang ada asap. Nah, dulu yang saya cerita di awal tadi bahwa ini sesuai hipotesa Esser, gunung ini dulu adalah 4.000 meter. 4.000 meter terjadi letusan, makanya letusan utama dari sana yang besar itu, kawah itu di dasarnya sana
pasir juga seperti bawah ini. Seperti lautan Sama pasir, ya? sama seperti ini. Terus kawah purba 2 di tengah itu baru kawah aktif. Nah, kita masih Semeru kelihatan sedikit ini. Iya. Pas lurus di sini ya. Pas lurus di Pas. sini. Mas, Pak. Hati-hati Pak. Betul Oh, nih, Pak. siap. Nah, dari semua ini yang di pasir ini sana pun sama sebenarnya, tapi lebih luas yang atas yang kawah purba 1, kawah purba 2 dan kawah aktif. Demikian juga Gunung Batok. Gunung Batok seperti ini, bekas-bekas kawah, tapi sudah karena mungkin juga lebih tua dari Gunung Bromo. Jadi setelah letusan semua tadi, sekitar 500 tahun yang lalu, letusan ke arah timur. Ke arah timur yang sekarang ini adalah pintu utama dari Taman Nasional dari Cemoro Lawang ini pintu utama. Sukapura ya. Di sana hampir semua fasilitas ada, sudah. Nah, ini bekasnya bisa kita lihat. Yang paling rendah, dataran yang paling rendah kaldera tadi. Nah, kaldera yang paling rendah ini semua letusan dulu ke sana, ke arah timur. Nah, kita bisa melihat sedikit Semeru. Yang paling tinggi juga dari sini adalah yang saya katakan dari tadi B29 atau B29 itu dari arah Senduro, Lumajang yang sejajar dengan kita, yang sekarang juga merupakan spot wisata juga dari sisi. Tapi nggak bisa Lumajang. lewat Ranupani ya? Tidak bisa, harus turun dulu Harus melalui turun hutan lebat itu, ireng-ireng Oh. yang masih disakralkan oleh semua orang. Pasti lewat situ kalau ke B29. Harus lewat situ, gitu. Harus lewat situ. Baru ke Senduro, dan Senduro lagi nanti naik lagi. Namanya itu Desa Tenggernya, Desa Gedok dan Desa Argosari, yang mereka berkerabat dengan penduduk Ranupani, Tengger Ranupani. Baik, oke guys, itu penjelasan dari Pak Glemboh selaku Jagawana atau Forest Ranger di wilayah kerja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Nah, itu Semerunya sayang sekali, Semeru ketutup awan, tetapi tadi sekilas nampak ya. Semeru malu-malu ngeliatin kita kayaknya. Sepertinya dia malu-malu kucing guys. Baik, nanti kita coba melihat di pembudidayaan Edelweiss ya Pak. Oh ya, saya mau tanya. Biasanya setahu saya ya, sebelum Hari Raya Nyepi itu ada arak-arakan ogoh-ogoh. Oh iya, Apakah di sini juga ada Pak? ada. Jadi Baik, sip. yang masih dominan di sini lah, nanti malam akan ditutup gitu selama 24 jam Masuk ke Hari Raya Nyepi. ke Hari Raya Nyepi. Nah, karena warga yang saya katakan tadi untuk kunjungan terutama yang ke sini tutup total. Baik. Jadi nanti kita bisa melihat ya Pak ya, Iya, seperti apa ogoh-ogoh di sini, karena itu juga adat dari saudara kita yang beragama Hindu. Baik Pak, kita bisa bergeser melihat apalagi yang belum terkuak dari Bromo ini gitu Pak. Oke Pak, kita lanjut Pak ya. siap. Oke guys, stay tune terus guys. Edelweiss di Taman Edelweiss ini ada 3 jenis ya. Salah satunya memang ini. Jadi ini sebagai pengetahuan juga buat wisatawan bahwasanya Edelweiss itu bukan hanya satu jenis. Iya. Gitu. Dan ini juga termasuk salah satu bunga yang dimanfaatkan untuk masyarakat Tengger sebagai sarana ritual Yang Java ini jenis ya? Javanica sama yang longifolia. Sama longifolia. Jadi cuma 2 itu aja. Nah, kalau yang dikatakan bunga abadi kan berarti bunganya tadi nggak selalu abadi. Tidak, jadi sebenarnya gini, Edelweiss itu bisa abadi atau mungkin awet itu setelah dipanen. Cuman yang jadi masalah kalau di habitat aslinya kan tidak boleh. Siap. Bertentangan dengan undang-undang, makanya kita budidayakan di sini.